Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, setelah konfrontasi yang cukup lama dengan Zhu-Yao, akhirnya Xiaoyan mulai serius. Dia menggunakan 7 langkah Dewa Pembunuh dan Yao Beng. Namun di saat kritis, kristal merah ketiga di armor Dewa Palsu Zhu-Yao memberikan pelindungan terhadapnya, sehingga Zhu-Yao menembak mundur ke belakang. Setelah Taisu memasuki alam Suanyin, dia pasti bersembunyi dalam waktu yang cukup lama. Bahkan ketika Istana Dewa Pemburu mengetahui keberadaannya, Taisu mungkin sudah lama berada di alam Suanyin. Kemudian diam-diam, seperti ngengat, mereka menggerogoti dan menyerap begitu banyak kekuatan abadi. Jika ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang panjang, akan ada semakin sedikit keabadian yang lahir di alam Suanyin, sehingga tidak akan ada keabadian untuk menciptakan keabadian baru. Dunia selalu berubah dari yang lama ke yang baru, dan jika seseorang meninggal akan ada kehidupan. Tetapi tindakan Taisu telah menghalangi kelahiran orang baru dan kuat, dan sebelum menyadarinya, mereka mungkin akan mengosongkan alam Suanyin. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak bisa menahan desisan dingin. Tidak heran Taisu selalu tidak menonjolkan diri dan tidak pernah memiliki niat buruk terhadap Istana Dewa Pemburu. Sejak awal, mereka tidak berniat menghancurkan atau menyerang alam Suanyin, apalagi berkonflik dengan kekuatan apapun di alam Suanyin. Karena mereka tidak perlu bertarung sama sekali untuk mengalahkan dunia. Belum lagi alam Suanyin hanyalah subdunia, dan mereka hanya perlu menyerap kekuatan abadi di alam ini untuk mengisi cadangan di kepala Dewa Taisu. Meskipun terlihat seperti binatang buas, tetapi tampaknya alasan mengapa Dewa Taisu begitu besar adalah karena tubuhnya perlu menampung kekuatan abadi yang sangat besar dan agung. Xiaoyan awalnya berpikir bahwa Taisu hanya memiliki satu Dewa Taisu, tapi sekarang sudah ada 10 dari mereka yang muncul di depannya. Dengan Dewa Taisu yang begitu besar, orang tidak tahu berapa banyak yang bisa disimpannya. Tetapi ketika Xiaoyan melihat 10 Dewa Taisu itu, dia sudah mengerti bahwa jumlah Dewa Taisu mungkin lebih banyak dari yang dia bayangkan. Bahkan dikatakan bahwa Taisu telah membuat perhitungan yang tepat ketika dia memasuki alam Suanyin. Mereka mungkin memperkirakan berapa banyak Dewa Taisu yang dibutuhkan untuk menyerap lebih dari setengah kekuatan abadi alam Suanyin. Tentu saja, tidak mungkin bagi mereka untuk menyerap semuanya. Tetapi bahkan jika mereka menyerap lebih dari setengah kekuatan abadi, itu cukup untuk langsung menghancurkan siklus sumber daya seluruh dunia. Sambil memikirkannya, Xiaoyan sekali lagi meluncur ke arah Zhu-Yao yang menembak mundur. Pada saat ini, Zhu-Yao tidak berniat melawan Xiaoyan lagi, karena perasaan kehilangan kendali atas tubuhnya barusan telah merangsang setiap jengkal saraf Zhu-Yao. Perasaan mengerikan itu sudah kedua kalinya dia mengalaminya, dan dia tidak ingin mengalaminya untuk ketiga kalinya, karena jika memang ada yang ketiga kalinya, dia pasti akan mati. Zhu-Yao tidak meragukan hal ini, karena dia baru saja hampir mati di tangan Xiaoyan. Saat Xiaoyan mengejar Zhu-Yao, beberapa sosok tiba-tiba bergegas menuju Xiaoyan dari segala arah, lalu meraung dan menyerang Xiaoyan. Mereka ingin menghentikan Xiaoyan dan membantu Zhu-Yao melarikan diri. Xiaoyan mengerutkan kening. Pada saat ini, jika Zhu-Yao diizinkan mundur ke Taisu, kesuksesannya pasti akan gagal, meskipun Xiaoyan tidak memiliki kesan yang baik tentang Juqi dan Istana Dewa Pemburu. Tetapi setidaknya saat ini, mereka semua berjuang untuk musuh yang sama. Jadi Xiaoyan harus menemukan cara untuk menyelesaikan situasi saat ini. Hanya dengan menyingkirkan Zhu-Yao, dia dapat menemukan cara untuk membawa 6 Dewa Taisu memasuki ruang Lingsu.
Dengan beberapa sosok berterbangan, cincin di antara jari-jari Xiaoyan berkedip dan labu dewa bermata 9 dipegang di telapak tangannya. Senior, junior ini membutuhkan bantuanmu. Ini bukan waktunya untuk berpura-pura kedinginan. Jika kalian tidak bertindak, ratusan ribu orang di belakangmu akan terbunuh. Xiaoyan berpura-pura cemas dan berkata, yang perkasa di dalam labu itu pasti akan dapat mendengar kata-katanya. Setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, labu dewa bermata 9 sepertinya tidak bergerak sama sekali. Xiaoyan hanya bisa tersenyum masam saat ini. Dia tidak tahu di mana dia memprovokasi para senior ini. Jadi mereka tiba-tiba mengabaikannya. Lupakan saja. Kali ini demi makhluk-makhluk ini, aku harus bergerak. Tepat ketika Xiaoyan hendak mengembalikan labu dewa bermata 9 ke dalam cincin, sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar dari labu dewa bermata 9. Xiaoyan juga langsung terkejut mendengarnya. Labu dewa bermata 9 saat ini memiliki 5 senior yang dikenal Xiaoyan, yaitu bayi labu, pendekar pedang gila, siluman rubah ekor 9, Su Lingzun dan Yingnu. Meskipun mereka sudah lama tidak diundang, Xiaoyan memiliki kesan suara semua orang. Hanya saja, suara yang keluar saat ini terasa sangat aneh bagi Xiaoyan dan dapat disimpulkan bahwa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dengan suara ini, beberapa kepalan asap hijau muncul dari labu dewa bermata 9. Xiaoyan tidak segera berhenti dan bergegas menuju Zhuyao yang menembak mundur dengan kecepatan tercepat. Hanya dengan memanfaatkan kesempatan untuk membunuhnya saat ini, perang mungkin dapat berakhir. Zhuyao bukanlah titik kuncinya. Titik kuncinya adalah 6 dewa Taisu yang memiliki kekuatan abadi yang tidak diketahui jumlahnya. Sebelumnya, banyak sosok Taisu yang awalnya menyerang Xiaoyan, namun tiba-tiba beberapa orang muncul di depan mereka entah dari mana, dan segera terdengar jeritan yang menyedihkan. Sudah lama sejak aku keluar untuk membiarkan angin pergi. Su Lingzun mengayunkan bilah kunci besi dan membuat lingkaran di kehampaan dengan gila. Tentu saja, di antara senior di labu dewa bermata 9 saat ini, gaya bertarungnya lah yang paling brutal. Memegang pedang kecil, dia memiliki kekuatan serangan yang baik, dan pendekar pedang gila meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan 2 pedang roh terbang keluar dari kotak pedang di belakangnya, kemudian langsung menusuk orang Taisu terdekat. Rubah iblis berekor 9 menutupi langit, dan dengan satu pandangan di matanya, sosok Taisu yang awalnya galak dan penuh niat membunuh langsung membeku. Kemudian mereka semua sujud di depan rubah iblis berekor 9, hanya untuk melihat rubah iblis berekor 9 menjentikkan jarinya, dan sosok Taisu yang berlutut tiba-tiba berdiri, mengayunkan senjata di tangannya, dan menyerang dirinya sendiri. Ini adalah teknik pesona pamungkas. Teknik ini didasarkan pada kekuatan jiwa, tetapi sebenarnya lebih pada kekuatan darah. Pesona yang begitu kuat hanya dapat dicapai dengan kekuatan darah. Xiaoyan telah meledak dengan kecepatan tercepat, tetapi sayap Dewa Void di belakang Zhuyao juga memiliki kecepatan yang mencengangkan, dan sulit bagi Xiaoyan mengejarnya untuk sementara waktu. Senior gadis bayangan. Pada saat ini, Xiaoyan berteriak ragu-ragu melalui transmisi suara jiwanya. Tidak ada arah. Xiaoyan baru saja menyebarkan berita, dan dia tidak yakin apakah dia bisa menjawab. Zhuyao menembak mundur. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia takut akan terkena mantra aneh Xiaoyan lagi, dan dia dengan panik bergegas ke depan. Dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan Dewa Taisu. Sepertinya selama dia kembali ke Dewa Taisu, dia akan memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri. Itulah mengapa dia sangat putus asa saat ini. Ini sangat aneh. Metode orang ini bahkan tidak bisa bertahan melawan armor dewa palsu. Ini bukan kekuatan jiwa. Jika itu adalah kekuatan jiwa, aku memakai generasi ketiga armor dewa palsu. Bahkan jika itu adalah kekuatan jiwa alam, maka itu seharusnya bisa dilawan untuk kedua kalinya. Aku melihat cahaya di kehampaan putih, dan kemudian ditelan oleh kegelapan dalam sekejap. Teknik aneh macam apa ini?
Mentalitas Juyao runtuh tepat setelah kena serangan Yao Beng 2 kali, dan dia bahkan tidak berani menghadapi Xiaoyan lagi. Sebaliknya, dia memilih untuk melarikan diri. Dia tidak melihat ke belakang, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya, tapi dia masih bisa mendengar dentuman Sonic. Kulitnya terlihat jelek, dan dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa menyingkirkan Xiaoyan. Itu akan segera tiba. Dewa Eterik akan membuka perlindungan. Dia tidak akan dapat menerobosnya dalam waktu singkat dengan kekuatannya sendiri. Itu akan cukup sampai dukungan tiba, pikir Juyao dalam hatinya. Namun ketika dia melihat Dewa Taisu yang semakin dekat di depannya, tiba-tiba armor dewa palsu di tubuhnya mulai menumpuk di kepalanya. Tepat ketika Juyao tidak tahu harus berkata apa, kepalanya seperti dipukul dengan keras, dan dia bahkan bisa mendengar suara tulang lehernya patah secara langsung. Namun, armor dewa palsu yang kuat di tubuhnya sepertinya telah memblokir pukulan fatal ini untuknya. Wajah Juyao masih shock, dan kristal tembus pandang seukuran ibu jari muncul di telapak tangannya. Sial, apa ini? Keterkejutan Juyao membuat jantungnya berdetak sangat kencang, dan dia sudah ketakutan di bawah topeng, dan dia hanya ingin lari untuk hidupnya saat ini. Sayap Dewa Poit di belakangnya mengepak dengan panik, dan sosoknya berubah menjadi bayangan di kehampaan. Kecepatannya sangat cepat, sehingga sulit untuk ditangkap dengan mata telanjang. Namun di suatu tempat di dalam kegelapan kehampaan, ada sosok cantik di sini yang hampir menyatu dengan kehampaan. Bahkan jika melewatinya, sulit untuk mendeteksi keberadaannya. Dia mengeluarkan kristal lain dari pinggangnya, memasukkannya ke dalam senjata di tangannya, dan segera terdengar suara ledakan. Suara aneh itu hanya sesaat, dan kehampaan kembali menjadi tenang. Dalam kehampaan yang begitu luas, suara seperti itu sulit menarik perhatian orang. Sesaat berikutnya, sosok Juyao yang berlari kencang di ujung terjauh tiba-tiba membeku. Seluruh sosoknya berguling-guling dalam kehampaan dengan cara yang aneh, seolah-olah dia dipukul dengan keras, dan sepertinya tidak ada gerakan untuk waktu yang lama. 5 napas. Sebuah suara datang ke telinga Xiaoyan, dan dia tahu bahwa Yingnu lah yang mengirimkan suara itu kepadanya. Kemudian sosok Xiaoyan sudah mendekati Juyao hanya dalam beberapa tarikan napas, setelah yang terakhir kehilangan akal sehatnya untuk waktu yang singkat. Itu juga waktu yang dihitung oleh Yingnu. Setelah 5 nafas, Juyao hidup kembali. Ada peluru kristal menutupi kepala Juyao, tapi masih belum menembus armor dewa palsunya. Xiaoyan telah melihat peluru kristal ini sebelumnya, dan itu disebut pil kehilangan jiwa, dan itu memiliki kemampuan untuk menembus jiwa. Itu sebabnya Yingnu secara singkat mengontrol waktu 5 nafas Juyao sekarang, tetapi untuk Xiaoyan, waktu 5 nafas itu sudah cukup. Saat Juyao sadar, suara seperti kematian terdengar di telinganya. Jangan lari, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Begitu kata-kata itu keluar, terdengar suara siulan di telinganya. Kemudian kekuatan besar langsung mengenai topengnya, dan nyala api juga menyembur ke dalam armornya. Sosok Juyao seperti layang-layang dengan tali putus, dengan api melilit tubuhnya, dan itu menggambar garis api di kehampaan. Xiaoyan tidak memberi Juyao kesempatan setelah dia membanting dengan satu pukulan keras. Pada saat yang sama, Juyao menembak ke belakang, dan sosok Xiaoyan telah melintas di belakang Juyao. Ada suara teredam lainnya. Xiaoyan membentur lututnya. Seluruh tubuh Juyao membungkuk, dan suara berderak datang dari dalam armor dewa palsunya. Meskipun kekuatan pertahanan armor dewa palsu sangat bagus, serangan Xiaoyan saat ini, selain tubuh abadi dewa asli, itu juga mengandung kekuatan abadi. Xiaoyan meraih Juyao lagi, dan kali ini 2 pukulannya menghancurkan topeng Juyao, memperlihatkan wajah yang berdarah dan penuh dengan ketakutan. Jangan khawatir tentang jalan menuju neraka ini, kamu tidak akan sendirian. Wajah Xiaoyan tegas. Wanita atau pria, mereka hanyalah penyusup dari Taisu di matanya, dan mereka semua harus dibunuh.
Xiaoyan mengangkat tinjunya untuk menyalakan amukan api dan segera meninju kepalanya tanpa ragu-ragu. Tepat ketika tinju Xiaoyan hendak dibanting, tinju itu tiba-tiba melayang, dan pada saat ini Xiaoyan berkeringat deras di dahinya yang membanjiri wajahnya. Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat ke arah ujung. Segera mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Adegan mengejutkan yang bisa membuat Xiaoyan kehilangan kendali atas manajemen ekspresinya, mengikuti tatapan Xiaoyan dalam kehampaan gelap di ujung. Jika sebelumnya terasa kosong dan hampa, sekarang sekilas terasa nyata. Dan apa yang membuat Xiaoyan berkeringat dingin saat ini bukanlah rasa takut di hatinya, tapi paksaan yang menyelimuti dirinya. Pemaksaan yang tak tertandingi membuat Xiaoyan semakin terengah-engah. Ini adalah sarang Taisu. Xiaoyan terkejut di dalam hatinya. Gambar di depannya berangsur-angsur menjadi jelas, dan sejauh matanya memandang, sosok besar tak tertandingi muncul. Dan sosok-sosok ini tidak terlihat asing. Ini persis Dewa Taisu. Namun yang mengejutkan bukanlah Dewa Taisu, melainkan jumlahnya. Xiaoyan telah menebak dalam hatinya bahwa seharusnya ada lusinan dari mereka di alam Suanyin, tetapi melihat sekeliling, mereka begitu perkasa sehingga mereka menutupi langit dan menghalangi matahari. Setiap sosok besar seperti bintang yang bergerak perlahan. Tentu saja hal yang paling menakutkan adalah jumlahnya yang ada ratusan. Bahkan dalam kehampaan yang luas ini, pemandangan ini masih sangat mengejutkan. Dan karena hampir ratusan Dewa Taisu semuanya terlihat di depan mata mereka, dengan kunci besi besar yang menembus punggung mereka, dan kemudian rantai besi menjulur ke belakang. Setelah beberapa saat, dalam kegelapan di ujung, raksasa persegi muncul di depan mata semua orang. Seperti yang dikatakan Yuan gerakan ini membuat Taisu keluar dengan kekuatan penuhnya. Tampaknya ini semua kekuatan yang dimiliki Taisu di alam Suanyin. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Pada saat ini penindasan yang kuat di tubuhnya belum hilang. Kekuatan semacam ini bukanlah penindasan terhadap Xiaoyan oleh orang-orang kuat, tetapi lebih seperti medan kekuatan. Medan gravitasi yang kuat dan medan gaya menyelimuti Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan merasa kewalahan oleh paksaan. Sehingga tinju Xiaoyan melayang di depan wajah Juyao. Meskipun jaraknya masih 1 inci, dia tetap tidak bisa bergerak. "Kamu bajingan, kamu berani membunuh orang Taisu!" Teriakan datang dari kehampaan. Tekanannya tidak ada apa-apanya, tetapi suaranya cukup keras. Saat suara itu keluar, Juyao yang terluka parah saat ini tidak berdaya untuk melawan, apalagi memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Bahkan jika Xiaoyan ditekan saat ini, dia tidak punya cara untuk melakukannya. Pada saat yang sama, di kehampaan di ujung, ada banyak sosok yang berdiri di atas hampir 100 Dewa Taisu. Tetapi dibandingkan dengan Dewa Taisu sebelumnya, tidak banyak orang yang berdiri di atasnya. Tentu saja, itu hanya secara relatif. Jika dijumlahkan semuanya, ada puluhan ribu sosok yang berdiri di atas dewa-dewa Taisu ini. Setelah beberapa saat, Juyao akhirnya bergerak. Dia berjuang untuk melepaskan diri dari Xiaoyan. Picur wajahnya tidak lagi terlihat di wajahnya. Dia mencoba membuka matanya di dalam tetesan darah, dan cahaya harapan bersinar di matanya. Melihat Xiaoyan yang tidak bisa bergerak, Juyao yang terluka parah akhirnya menyeringai serak. "Selanjutnya, aku akan menyerahkan pada kalian semuanya." Pada saat ini, Juyao sepertinya telah terlahir kembali. Wajahnya sangat ganas dan tidak tahu apakah dia sedang tertawa atau menangis dengan darah di wajahnya. Dia perlahan melepaskan diri dari kendali Xiaoyan. Selama dia mundur ke belakang saat ini, maka dia tidak perlu melakukan gerakan lebih jauh. Semua orang di sini akan mencabik-cabiknya untuknya, dan masih bisa dirasakan kesombongan, bahkan jika dia terluka parah. Namun tiba-tiba terdengar suara garing, dan pada saat yang sama, sosok Juyao yang perlahan mundur tiba-tiba membeku.
Meskipun berlumuran darah, masih terlihat ekspresinya yang membeku seketika. Mengikuti pandangannya, sebuah telapak tangan dengan kuat menggenggam pergelangan kakinya. "Sebelum kamu menghancurkan kami berkeping-keping, aku harus mengalahkanmu menjadi abu terlebih dahulu. Bahkan jika itu benar-benar berakhir seperti yang kamu katakan, aku masih bisa menghajarmu dalam perjalanan ke neraka." Melihat telapak tangannya, itu adalah Xiaoyan yang bergerak tiba-tiba. Meskipun dia masih berkeringat deras saat ini, namun meski begitu, tampaknya tindakan Xiaoyan masih belum bisa sepenuhnya dibatasi. "Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu masih bisa bergerak di bawah tekanan yang kuat?" Zhu Yao terkejut. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dan ada sinyal mara bahaya gila di matanya. "Ini disebut alam kehampaan dan kegelapan. Itu tidak buruk. Jika itu bisa digunakan untuk latihan tubuh, efeknya pasti akan sangat bagus." Xiaoyan meremas senyum di wajahnya, tetapi di mata permaisuri, dia bisa tahu sekilas bahwa Xiaoyan dengan gila-gilaan menarik energi dan darah dewa asli, sehingga dia bisa menggerakkan tubuhnya dan meraih Zhu Yao. Melihat wajah tersenyum yang sangat tenang di wajah Xiaoyan, Zhu Yao panik karena saat ini armor dewa palsu di tubuhnya juga kehilangan banyak kekuatan pertahanan. "Kamu tidak bisa membunuhku. Dalam situasi seperti ini, kamu bisa membawaku sebagai sandera, sebagai alat tawar-menawar," teriak Zhu Yao dengan panik, tetapi Xiaoyan mengabaikannya. Terlihat tubuh Xiaoyan yang tidak bergerak, lalu nyala api meledak dan menyebar di sepanjang lengannya. Kemudian nyala api menyelimuti Zhu Yao di dalamnya dalam sekejap. Tetapi saat ini armor dewa palsu juga mengeluarkan kekuatan pertahanan terakhirnya yang kuat, mendukung Zhu Yao untuk terakhir kalinya. Zhu Yao yang diselimuti api menjerit sengsara. Jika diperhatikan baik-baik, api yang menyelimuti Zhu Yao memiliki 3 warna yang menari di dalamnya. Xiaoyan menggunakan api abadi, bayan, dan api iblis, 3 kekuatan asli dari Heart of Flame. Alasan untuk menggunakan kekuatan yang begitu kuat adalah karena Xiaoyan tidak ingin melihat Zhu Yao menjauh darinya hidup-hidup. Jadi apapun yang terjadi, dia harus membunuh Zhu Yao hari ini. Ada apa? Kenapa dia masih bisa bergerak? Perkuat kehampaan dan kegelapan, lalu segera bunuh orang ini. Melihat pemandangan ini, banyak sosok yang berdiri di tubuh Dewa Taisu mengambil langkah maju dalam sekejap dan tidak bisa mempercayai Xiaoyan masih bisa bergerak. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan tiba-tiba tenggelam lagi. Seluruh tubuhnya bengkok, tampak seperti bambu hijau yang akan dipatahkan. Gravitasi benar-benar membuat Xiaoyan tidak bisa bergerak. Tetapi saat ini api telah sepenuhnya menutupi Zhu Yao dan jeritan Zhu Yao dari dalam api terus menyebar. Nyala api menembus ke dalam armor dewa palsu dan membakar Zhu Yao menjadi abu. Setelah kehilangan tuan rumah, armor dewa palsu di tubuhnya berubah menjadi setetes bola cair yang bersinar dengan kilau logam. Armor dewa palsu Zhu Yao lebih kuat dari armor dewa palsu generasi kedua yang didapat Xiaoyan sekarang, dan itu tepat berada di depannya saat ini. Namun tubuh Xiaoyan saat ini sudah tidak bisa bergerak. Meskipun tubuhnya dikendalikan, Xiaoyan masih memiliki kekuatan jiwa yang kuat, sehingga kekuatan jiwa berubah menjadi telapak tangan yang hampir nyata di kehampaan. Kemudian dia meraih bola cair tersebut. Pada saat yang sama, beberapa sosok yang datang dari ujung ingin merebutnya, tetapi bola cair yang tepat di depan Xiaoyan telah ditarik oleh kekuatan jiwanya, dan itu mendarat di tubuh Xiaoyan. Terlihat bola air tersebar di armor dewa palsu Xiaoyan, menutupi armor dewa palsu generasi kedua Xiaoyan, dan penampilan armor dewa palsunya juga sedikit berubah. Tentu saja, hal yang paling jelas adalah warnanya terlihat lebih gelap dan memancarkan kesan kualitas yang lebih tinggi. Armor dewa palsu Zhu Yao adalah generasi ketiga dan memiliki 3 kristal merah di dadanya. Tetapi dia telah kehilangan salah satunya di bawah serangan Xiaoyan sebelumnya. Jadi meski di tubuh Xiaoyan itu hanya ada 2 kristal merah. Pertahanan armor dewa palsu Zhu Yao telah hancur total. Tetapi tampaknya setelah bergabung dengan armor dewa palsu generasi kedua Xiaoyan saat ini, itu sama seperti sebelumnya dan mereka saling memperbaiki.
Bagaimana situasinya? Apakah orang ini terlalu imajiner? Beberapa tokoh menculang dari sisi jauh melihat pemandangan ini dengan takjub dan benar-benar terpana melihat arwah dewa palsu muncul dari tubuh Xiaoyan. Dia telah membunuh Zhuyao. Pasti ada yang salah dengan orang ini. Seseorang segera membalas. Jika tidak terlalu imajiner, maka orang ini bahkan lebih menakutkan. Pada saat berikutnya, beberapa sosok dari ujung berlari ke depan dan muncul di depan Xiaoyan. Lepaskan armor dewa palsu untukku, teriak seseorang yang melayang tidak jauh dari Xiaoyan, seolah-olah atasan yang sedang memarahi bawahannya. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan lepaskan sendiri. Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan susah payah. Meskipun dia ditekan oleh kehampaan yang gelap dan berat saat ini, itu masih belum ada jejak ketakutan di matanya. Begitu Xiaoyan mengatakan ini, mereka berdua langsung terdiam, dan itu kedengarannya agak aneh. Mengapa kamu bukan orang dari Taisu tapi menggunakan baju besi Taisuku? Kamu tidak layak, teriak pria itu. Meskipun beberapa orang mengepung Xiaoyan, mereka tidak segera menyerang. Aku merebutnya berdasarkan kemampuanku. Jika kamu memiliki kemampuan, ambil saja kembali. Pukul jika kamu mau. Begitu banyak omong kosong. Apakah kamu takut? Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam, seolah-olah kata-katanya mengenai hati beberapa orang. Lagi pula, barusan mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Zhuyao dibakar menjadi tumpukan abu oleh Xiaoyan seperti bahan obat. Bukannya mereka tidak percaya pada Taisu, tetapi mereka tidak percaya diri saat ini. Beberapa orang yang mengelilingi Xiaoyan menggunakan armor dewa palsu generasi kedua yang telah dikenakan Xiaoyan sebelumnya. Dalam hal kekuatan, pertahanan, dan serangan, armor Xiaoyan jelas lebih kuat dari armor dewa palsu generasi kedua. Kamu ditekan oleh kehampaan yang gelap dan berat, dan tidak masalah apakah kamu mati atau tidak. Jangan berpura-pura tenang. Kamu bahkan mungkin tidak bisa menggerakkan jarimu sekarang. Pria di depan memandang Xiaoyan dan berkata dengan sinis, tetapi Xiaoyan tidak berbicara, melainkan memilih diam. Sepertinya dia memberitahu beberapa orang di depannya dengan tindakan bahwa dia dapat melakukannya secara langsung jika dia memiliki kemampuan, dan berhenti berbicara omong kosong di sini. Dan pada saat yang sama, ratusan dewa Taisu telah mulai menghancurkan secara perlahan, dan perasaan tercekik yang mereka keluarkan membuat orang terengah-engah untuk sementara waktu, dan pemandangan ini mengejutkan semua orang di istana dewa pemburu. Termasuk Juji, karena ada ratusan raksasa seperti itu, dan sebelumnya Juji tidak pernah mengetahuinya. Jelas Taisu juga punya cara untuk bersembunyi, meninggalkan Juji dalam kegelapan. Dengan sengaja menciptakan ilusi bahwa Taisu tidak terlalu kuat, apalagi menimbulkan ancaman bagi alam Suanyin. Baru sekarang Juji menyadari bahwa jika tidak ada permaisuri, istana dewa pemburu benar-benar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Taisu. Pada saat ini, mereka berempat meraung ke arah Xiaoyan, menatap Xiaoyan yang tidak bisa bergerak, dan Xiaoyan tidak memakai pelindung kepala. Semua serangan mereka ditujukan ke kepala Xiaoyan. Orang yang paling dekat dengan Xiaoyan memiliki pisau panjang hitam pekat yang melesat ke arah kepala Xiaoyan dengan kekuatan abadi yang kuat. Dia berencana untuk memotong kepala Xiaoyan dengan satu pukulan. Kecepatannya sangat cepat, dan bilahnya juga bersinar dengan momentum yang sangat kuat. Tapi saat sosoknya mendekati Xiaoyan, tiba-tiba terdengar suara teredam, dan seluruh sosok orang yang memegang pisau hitam itu bengkok, berguling lepas kendali seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Tidak ada gerakan untuk beberapa saat. Tiga orang lainnya kaget saat melihat pemandangan ini. Xiaoyan jelas tidak bergerak. Bagaimana mungkin satu orang terluka parah? Benar-benar aneh. Jika orang ini bisa menggunakan armor dewa palsu, pasti ada yang salah.
Setelah satu orang terluka, 3 lainnya tiba-tiba mandek dan mereka semua tidak berani maju dengan mudah. Adegan ini secara alami jatuh ke mata banyak sosok di belakang 100 Dewa Taisu, dan pada saat ini di persegi raksasa yang jauh di belakang, sebuah suara terdengar darinya. Orang ini, aku ingin dia hidup dan sisanya akan dimusnahkan. Dari raksasa persegi, suara yang dalam dan halus perlahan keluar. Suara itu terdengar sangat aneh karena tidak terdengar seperti suara manusia. Ya, Tuan Wu, jawab pasukan Taisu. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.